Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 8 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Tentunya bersama saya Muhammad Azran Nasution. Berikut simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas Sat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli dan menyita 19 paket sabu-sabu siap edar. Ketiga terduga bandar narkoba jenis sabu-sabu yang ditangkap masing-masing Dimas 24 tahun, Salim 36 tahun, dan Rian 26 tahun. Ketiganya pasrah saat disergap petugas Sat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan yang menyamar sebagai pembeli. Satu persatu terduga bandar narkoba digeledah oleh petugas dan ditemukan sejumlah paketan barang bukti narkotika sabu-sabu siap edar, uang tunai hasil penjualan narkoba dan puluhan plastik klip pembungkus sabu. Selain itu petugas juga menemukan beberapa paketan sabu dibungkus rokok dan di areal tanah yang sempat dibuang oleh para pelaku. Kasat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Polisi Harrison Manulang mengatakan bahwa ditangkapnya tiga terduga bandar sabu ini berawal dari informasi masyarakat yang resah terkait peredaran gelap narkoba di pemukiman padat penduduk di kawasan tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat, kami Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada hari ini melaksanakan giat GKN TKP di Jalan Platina lingkungan 10 Paya Rumput. Adapun hasil grebek kampung narkoba pada hari ini, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang perannya sebagai penjual ataupun bandar dan beberapa paket sabu-sabu berikut uang ratusan ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Harrison berjanji pihaknya akan terus melakukan penggerebekan kampung narkoba guna meminimalisir terjadinya peredaran narkoba khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. Sementara itu pemirsa, unit Reskrim Polres Tapanuli Utara menangkap pelaku sindikat pencurian kendaraan sepeda motor dan mengamankan satu orang pelaku pencurian alat-alat musik dari tempat ibadah. Pelaku pencurian sepeda motor dari tempat umum seperti gereja dan pelaku kejahatan lainnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Tapanuli Utara. Sebanyak 5 tersangka pelaku sindikat curanmor diamankan polisi dari berbagai tempat usai melakukan pencurian. Pelaku merupakan warga Tapanuli Utara dan satu orang warga Kota Medan. Sebanyak 4 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti dari para tersangka dan 3 unit sepeda motor hasil curian sudah dijual para pelaku keluar Tapanuli Utara. Polisi juga menyita 1 unit alat musik dan menahan 1 orang penadah barang curian. Dari hasil pemeriksaan, total sepeda motor yang berhasil dicuri tersangka sebanyak 7 unit dari berbagai tempat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johansson Sianturi menyebutkan bahwa terungkapnya kasus pencurian sepeda motor ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan saat ini masih dilakukan pendalaman keterlibatan para pelaku. Pada hari ini kami mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tapanuli Utara atas informasi serta partisipasi yang diberikan kepada Polres Taput sehingga kami dapat mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor roda 2 di wilayah hukum Polres Taput. Sanksi hukum yang kita terapkan kepada seluruh tersangka yaitu pasal 363. Sementara itu, para tersangka kini ditahan di Mapolres Tapanuli Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, longsornya tanah milik warga akibat bocornya pipa PDAM Tirta Deli membuat warga khawatir berdampak pada jembatan penghubung ke pondok pesantren di Jalan Tengku Bergalit, Dusun 2, Desa Bandar, Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
Bocornya pipa saluran air PDAM Tirta Deli mengakibatkan tanah milik warga yang berada di pinggir jembatan terkikis dan juga longsor. Bocornya saluran air milik PDAM ini membuat resah warga Dusun 2 Desa Bandar Labuhan, khususnya santri di pesantren Hidayatullah. Karena jembatan ini adalah satu-satunya akses warga dan jalan penghubung bagi santri di pondok pesantren tersebut yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Bocornya pipa saluran PDAM Tirta Deli ini telah terjadi sejak 1 bulan yang lalu dan sudah dilaporkan pemerintah Desa Bandar Labuhan. Namun hingga kini belum juga dapat perbaikan. Warga yang setiap hari melintasi jembatan tersebut merasa khawatir dengan kondisi tanah dekat jembatan yang telah terkikis habis oleh semburan air dari saluran pipa di bawah tanah. Salah seorang warga, Hendrik, mengatakan pada saat melewati jembatan ini ada kekhawatiran jika tiba-tiba jembatan tersebut roboh akibat terkikisnya tanah yang disebabkan bocornya pipa saluran air yang mengalir cukup deras. Ini kan diakibatkan adanya kebocoran pipa PDAM. Jadi kebocoran itu berada di bawah tanah, jadi tidak kelihatan. Nah, setelah terjadi longsor karena bocor tadi, akhirnya terjadilah kelongsoran tanah. Jadi kami mohon kepada pihak PDAM untuk memperbaiki pipa yang bocor karena debitnya cukup besar sehingga jembatan ini bisa berefek kepada longsor juga. Sementara itu warga berharap kepada petugas PDAM Tirta Deli untuk segera dapat memperbaiki saluran pipa yang bocor agar tidak berdampak lebih luas pada jembatan yang menjadi akses warga dan santri pesantren Hidayatullah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pembangunan proyek peningkatan badan jalan sistem biotex sepanjang puluhan kilometer dari Sialang Taji menuju Teluk Binjai di Kabupaten Labuan Batu Utara diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan proyek peningkatan badan jalan sistem biotex yang bersumber dari dana APBD dan APBN tahun 2023 sebesar lebih 80 miliar rupiah ini tidak ditimbun dengan material serta ataupun petriun sebelum dilakukan pembentangan biotex. Sehingga pada saat musim hujan kondisi badan jalan menjadi berlumpur seperti kubangan serta sulit dilalui oleh kendaraan bermotor. Salah seorang pengusaha konstruksi Timur Nainggolan menjelaskan justru pihak ketiga selaku pemborong yang menimbun lobang dan kubangan dengan tanah timbun bekas galian badan jalan yang dikerjakan oleh swadaya warga pada saat jalan rusak. Permasalahannya yang saya tahu itu jalan ini kan semuanya ini sudah berkubang. Sering ditarik orang ini yang dari atas ke lubang tadi supaya rata. Dengan sendirinya tanah yang dikorek ini tadi kan mentah. Kan mentah itu seharusnya yang pas dia lubang itu tadi, lubang yang berlekuk tadi isi dulu batu. Bomak. Setelah dibomak baru ditikar. Baru masuk tanah merah. Ini sekarang kan enggak. Tanah yang dari paret aja, yang digali orang dari paret, dimasukkan ke tengah. Saya pikir enggak pas. Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Kabupaten Labuhan Batu Utara Zulham Effendi Ritonga menjelaskan bahwa kontrak pembangunan peningkatan badan jalan saat ini ada di tanda tangan oleh PPK dan PPTK selaku penanggung jawab pengawasan proyek dan segera memanggil kedua pejabat tersebut. Kalau secara teknisnya bisa saya katakan yang bisa menjawab itu adalah PPK Bina Marga karena perencanaan dan pengawasan berada penuh tanggung jawabnya pada PPK di Bina Marga. Mungkin karena kita nanti bisa pertanyakan itu kepada PPK untuk melihat kontraknya, kegiatan item-item kegiatan pada pekerjaan tersebut. Jadi bisa saja dalam perencanaan konsultan dia memang di scraping dulu baru nanti penghamparan geoteknya tuh yang kalau maksud Bapak yang pekerjaan yang memakai geotek ya kan itu. Demi menjaga kualitas jalan tersebut, warga berharap agar pemerintah segera melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan tersebut. Sementara itu, pemirsa, truk pengangkut material kayu PT TPL sering mengalami kerusakan di sepanjang jalan provinsi Kabupaten Toba diduga karena over muatan.
Hal tersebut selalu menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan hingga warga merasa kesal dan khawatir dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dari pantauan di lapangan, truk logging pengangkut material kayu ke PT TPL sering mengalami kerusakan seperti pecah ban, patah baut roda atau roda dan spare part lainnya. Hal tersebut diduga akibat overkapasitas. Salah seorang warga, Robert Pardede, mengatakan bahwa instansi terkait sejauh ini belum dapat melakukan tindakan ataupun penertiban terhadap truk logging pengangkut material kayu ke PT TPL yang diduga sering over muatan. Robert juga mengaku bahwa warga saat ini merasa khawatir selain dapat merusak jalan, juga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Robert menuding PT TPL tidak dapat melakukan upaya untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk saling menjaga perawatan jalan yang telah dibangun oleh pemerintah. Warga berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian yang lebih serius lagi untuk melakukan penertiban ataupun penindakan sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Toba. Kalau saya lihat diam aja semua, nggak ada permasalahan. Tentu inilah harapan kita supaya perhubungan itu dan polisi itu supaya lebih aktif lagi memperhatikan ini, pengangkutan ini jangan sampai melebihi tonasi, itu yang penting. Jangan sampai merusak janji-janji yang sudah baik yang diperbaiki dari pemerintah itu. Gitu. Pemerintah juga harus melihat pengangkutan ini supaya membuat lebih baik lagi, jangan sampai terus melebihi tonasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Sikat Sitompul, ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan terkait tindak lanjut penertiban truk logging pengangkut material kayu tersebut. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandailing Natal akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Untuk menjaga kekondusifan dan kedamaian dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mandailing Natal, seluruh panitia pelaksana Pilkades mengikuti sosialisasi dan juga deklarasi damai di Gedung Serbaguna Penyambungan. Acara tersebut diawali penandatanganan fakta integritas aksi damai Pilkades bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan ratusan panitia Pilkades serentak. Sosialisasi dan juga deklarasi damai ini bertujuan agar kepala desa dan badan permusyawaratan desa dan panitia Pilkades dapat memahami aturan hukum dan peraturan dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Mandailing Natal, Syahnan Pasaribu, mengatakan dan juga berharap bahwa deklarasi ini bisa membawa kedamaian dan tidak ada persepsi perbedaan. Hindari money politik karena kedamaian harus menjadi utama dalam pelaksanaan Pilkades serentak yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dia dapat bertindak profesional, menjalankan aturan sebagaimana mestinya, dan kepada para calon kami harap berkontestasi dengan sportif, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan di desa masing-masing, kemudian juga kegotong royongan, kebersamaan, karena di desa itu pada dasarnya kita bersaudara. Sementara itu, Pilkades serentak di Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus mendatang diikuti oleh 256 desa di 23 kecamatan yang ada di Mandailing Natal. Tahapan kita untuk coblosnya itu di tanggal 21 Agustus 2023. Untuk penetapannya sendiri? Hari itu juga harus selesai penetapan siapa pemenang. Untuk keseragaman dan untuk keamanan, panitia kabupaten intervensi langsung untuk pengadaan kertas suara. Jadi artinya penyeragamannya ini untuk menjaga kerahasiaan dan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat kini berusia 20 tahun. Dengan bertambahnya usia, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat semakin solid, kuat, dan berkarya dalam pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat Sumatera Utara menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-20 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jalan Karya Medan kemarin. Syukuran ini dihadiri Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan Brigadir Jenderal Refrizal. Seperti semboyan dari Jenderal TNI Purnawirawan Wijojo Sujono, yakni Bayangkari negara baru berhenti berjuang jika tidak lagi mampu mendengar tembakan salvo di samping telinga. Semboyan ini memiliki makna aksi nyata karena pensiunan ini hanyalah masalah administrasi saja. Namun pengabdian kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti. Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Sumut, Kolonel Kof Ganda Simajuntak berpesan kepada seluruh purnawirawan untuk tidak hanya berpangku tangan, harus penuh kreasi mengisi pembangunan sesuai bidang kemampuan masing-masing demi tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan Brigadir Jenderal Refrizal mengatakan bahwa eksistensi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat berkontribusi besar kepada bangsa ini. Dalam menyusun agenda organisasi, saya berharap PPAD lebih implementatif dan membumi sehingga eksistensi PPAD benar-benar dapat menjadi organisasi perjuangan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Syukuran hari ulang tahun ke-20 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 2023 digelar secara Zoom meeting yang diikuti seluruh pengurus di tingkat provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran UPT 30 Medan melakukan pelepasan cincin di jari seorang bocah berusia 8 tahun. Pelepasan cincin di jari seorang bocah Febri, usia 8 tahun warga Pulau Berayan, Kecamatan Medan Barat dilakukan petugas pemadam kebakaran di Markas Pemadam Kebakaran UPT 30, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Melihat kondisi tangan bocah yang telah bengkak dan pucat, petugas langsung melakukan pemotongan cincin dengan menyelipkan gagang sendok di jemari bocah tersebut, sembari menyemprotkan air dan selanjutnya dipotong dengan menggunakan alat mesin gerenda besi meni. Kita yang disuruh ke sana, mengingat situasi kan yang mau dipotong pun cincinnya masih bisa sehat ya, jadi kita panggil, kita arahkan ke kantor kita ke sini. Ya cincin seperti biasa, cincin yang besi-besi main-mainan itu. Cuma karena udah terlalu lama mungkin udah sempit kali nggak bisa keluar dan tangan udah bengkak juga. Kepala UPT 30 Pemadam Kebakaran Medan, Jason Sitanggang mengatakan bahwa pemotongan cincin berjalan dengan lancar, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit karena cincin yang digunakan bocah tersebut berupa besi biasa. Namun karena kondisi tangan sang bocah telah bengkak membuat anak tersebut merintih kesakitan. Petugas pemadam kebakaran menghimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka dan melarang penggunaan cincin mudah berkarat serta cincin jenis titanium karena berpotensi membahayakan kesehatan pada sang anak. Informasi lintasan Dallas akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, di Provinsi Bengkulu ratusan hektar areal persawahan di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selangan Raya mengalami kekeringan air akibat curah hujan cukup deras sehingga bangunan saluran irigasi jebol diterjang oleh air di beberapa titik. Rusaknya bangunan saluran irigasi persawahan masyarakat Sungai Ipuh, Kecamatan Selangan Raya mengakibatkan ratusan hektar sawah petani mengalami kekeringan. Kepala Desa Pondok Baru, Suswandi, mengungkapkan
Rusaknya bangunan saluran irigasi tersebut akibat curah hujan cukup deras. Air menjadi besar sehingga bangunan yang sudah tua tersebut jebol diterjang air. Guna mengatasi kerusakan bangunan irigasi tersebut, pihak pemerintah desa telah melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan perbaikan. Harapan kami sebagai masyarakat akibat adanya bencana ini ada tanggapan darurat, ada tanggapan emergensi yang dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Mukomuko diminta mengambil langkah secepatnya untuk segera membangun saluran irigasi karena saat ini petani di kecamatan ini sudah mulai turun sawah. Dari Kontributor Mukomuko, Rupiardaya, TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, di informasi lainnya, guna mencegah terjadinya laka lantas, warga desa Sumberrejo pasang kayu pada jalan yang berlubang. Beginilah kondisi jalan provinsi yang berada di desa Sumberrejo. Tampak bagian tengah jalan memiliki lubang yang cukup dalam. Menurut warga, jalan berlubang kerap membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas. Akibatnya warga memasang kayu pada lubang sebagai tanda, sehingga pengguna jalan yang melintas dapat mengurangi kecepatan kendaraannya. Salah seorang warga, Agus, mengatakan jalan sudah mengalami kerusakan sejak 6 bulan yang lalu. Bahkan sempat diperbaiki namun kembali rusak. Kalau motor bawa bapak malam tuh pernah masuk situ, nggak bisa dia keluar sendiri, manggil orang. Oh itu. Mobil masuk situ pernah. Manggil orang juga? Iya. Udah berapa kali? Kalau mobil udah 2 kali. Kalau motor ada juga yang jatuh sampai 300. Agus berharap pemerintah provinsi cepat merespon rusaknya jalan, karena jalan ini merupakan akses utama bagi warga menuju pusat kota Argamakmur. Dari Kontributor Bengkulu Utara, Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastian. Selamat siang dan sampai jumpa.